Halo, selamat datang teman-teman. Ya, halo, apa kabar semuanya? Suara saya jelas ya? Nah, itu ada adminnya, Sakindra. Nah, nanti kita ceritanya hari ini mau ngobrol bareng Bu Julia ya, yaitu selaku pimpinan cabang, yaitu PO Wisata Komodo dan juga Sakindra di Purwokerto. Nah, nanti kita sambil nunggu rame ya, bisa perkenalan dulu. Mungkin posisinya gimana ini di rumah teman-teman? Sehat semua ya? Oke, salam sehat ya. Halo, suaranya kecil. Waduh, volumenya mungkin. Suara saya kecil. Mungkin sambil nunggu rame dulu ya, sambil nunggu Bu Julia. Nanti teman-teman bisa saling menyapa dulu lah ya. Ini semoga aja internetnya lancar ya nanti ya. Biasanya ini internet pemerintah nih sedikit trouble kalau malam gini. Halo, salam dari Lampung, Gresik ada, oke. Hadir, oke Mas Ramdan, terima kasih Mas Rizka. Sambil nunggu ya, ini biar rame aja sekalian gitu. Ini sebenarnya acaranya dadakan ya teman-teman ya. Acaranya dadakan, kita kemarin itu saya juga belum terlalu kenal sama Bu Julia. Jadinya makanya ini nanti pertemuan pertama saya ya. Pertemuan pertama ini saya mau ngobrol sama Bu Julia, mau tahu sih kayak gimana tentang mungkin PO Wisata Komodo dan PO Sakindra ya. PO Sakindra itu yang ceritanya baru nih teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa tanya juga, siapin pertanyaannya yang bagus lah. Tanya apa aja terserah. Nanti sama beliau ya yang langsung yang sebagai narasumber gitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa temennya diajakin sekalian nih. Mau tanya misalnya kan ini PO baru ya dari mana Purwokerto menuju ke Malang ya. Nah, tuh ya. Adminnya aja online loh, ini adminnya Sakindra di sini teman-teman ya. Jadinya teman-teman bisa lah nanti nanya-nanya pun adminnya ada di sini gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bis asal bisnya ini rutenya Purwokerto Malang. Kalau yang wisata komodo kan Purwokerto dan Pasar ya. Ini beliau ini nanti Bu Julia adalah salah satu pimpinan cabang ya di Purwokerto. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung realnya seperti apa nanti kan sama narasumbernya gitu. Waduh, babang admin tampil menawan. Wah iya Mas, ini berkat ini ya, skincare. Halo Mas Muhammad, ya. Skincare ini belum ada yang nyponsori, ini mungkin Mas Gilang nanti Juragan 99 mau nyponsori MS Glow. Biar saya semakin halau. Kayak Kang Enyon. Hadir, oke Mas, Purwokerto, Bandung, ini anak bisa apa? Wah nanti Mas, nanti kita bahas langsung sama sumber-sumbernya yang terpercaya ya. Ini ceritanya saya dadakan sama Bu Julia, baru kenal juga, makanya nanti sekalian kenal gitu ya. Nah teman-teman bisa share dulu ke teman-temannya nih, sekalian nanya gitu langsung sama pengurusnya ya, jadi sama pimpinan cabangnya, jadi biar enak gitu kalau mau nanya soal Sakindra tadi atau wisata komodo, karena beliau ini yang ngurusin 2 PO itu yang start dari Purwokerto, kabarnya seperti itu. Saya juga belum pernah nyoba sih, makanya pengen tahu gitu kan. Paling enak kan lebih kenal gitu, lebih kenal dulu. Oke Mas Azila, kenalnya dulu toh, wonge mana yang bisa tak ajak obrol gitu. Kita pengennya sih ngobrol-ngobrol ya biar teman-teman saling mengenal ya. Karena kan ini PPKM terus ini jadi kita geraknya lambat, tidak bisa kemana-mana ya. Seperti itu, jadinya ya pastiin sehat dulu lah ya, sebelum kemana-mana sehat dulu. Halo Mas Ferdi ya,
Mas Vicky live bareng Bu Julia. Ya ini Bu Julianya belum tahu nih, saya kok belum melihat penampakannya nih. Udah hadir belum ya? Bu Julia mungkin bisa request join kalau udah hadir. Ini sambil kenalan ke teman-teman. Wonosobo hadir, halo Wonosobo. Ya Wonosobo biasanya saya ke Mas Bori, Deoni Putra. Besok kamu tak ajak deh Mas Bori ngobrol. Deoni Putra ya. Siapa lagi ya? Bingung Mas, mau ke Purwokerto dari mana Mas? Dari Bandung ya, nanti Mas tak share Bandung Purwokerto. Purbalingga hadir, halo Mas Faisal, Mas Riza ya, Kurniawan. Nah ini Bu Julia. Bu Julia sudah join ya. Mungkin bisa tak minta join live-nya ini, bisa enggak? Nah, oke, ini udah join. Semoga suara saya normal nih, nggak tahu nih. Halo Bu, selamat malam. Halo. Halo, ya, selamat malam. Ya sehat-sehat Bu ya. Juga. Iya, ini saya baru pertama kenal nih, sedikit grogi. Saya grogi saya ini. Saya juga grogi. Grogi ketemu grogi. Ya, ini sama Bu Julia ya. Bu Julia itu adalah, beliau ini salah satu pimpinan cabang ya, pimpinan cabang dari PO apa Bu? Mungkin perkenalan sendiri aja lah ya, perkenalan dulu Bu. Monggo. Oh gitu? Ya. Jadi kenalkan ya Mas, nama saya Bu Julia, biasa dipanggil Bu Jul. Saya di sini itu sebagai kepala cabang PO Wisata Komodo. Sama yang baru ini, Wisata Komodo itu Purwokerto dan Pasar. Dan yang baru ini PO Sakindra, Purwokerto Mawang. Itu Mas. Oke. Ya. Terus kabarnya Ibu ini dulu punya tour and travel Bu ya? Oh iya. Ya. Sampai sekarang pun masih, cuma sekarang kan lagi vakum ya. Ya, memang pariwisata sekarang itu lagi kacau ya teman-teman ya, nggak bisa bergerak. Jadi ya udah mau nggak mau seperti itu ya. Nah, oke Bu, mungkin sambil kita mengenal ya, kan tak lihat kemarin tuh di timelinenya tuh Ibu nih aktif banget gitu di Instagram ya, sering bawain bis tuh muter-muter kayak gitu. Nah, kayak gitu kan, tentunya kan ini nggak seketika ya, maksudnya nggak instan gitu, pasti karena seneng gitu. Nah, mungkin Ibu boleh cerita sih, maksudnya awal mula kok terjun ke dunia pariwisata sama transportasi kayak gitu. Asal mulanya sih, biasanya kan semua berasal dari hobi ya Mas. Saya itu suka otomotif dari kendaraan gitu, saya suka lihat kendaraan yang bagus itu, kelihatannya excited. Jadinya tahun 2010 saya bikin tour travel, itu namanya Julia Tour and Travel. Dari 2010 jadi, ya baik. Jadi awalnya memang dari hobi Bu ya, jadi hobi otomotif atau dari keluarga otomotif Bu? Keluarganya suka otomotif mungkin? Oh enggak? Oh bukan, tapi secara pribadi ya, berarti secara pribadi memang suka gitu ya, maksudnya. Oh ya. Terus itu tour and travelnya mulai dari tahun kapan Bu? Tahun 2010. 2010 berarti. PO Wisata Komodo. Oh, bareng itu. Maksudnya Wisata Komodo udah masuk ke Purwokerto gitu maksudnya, atau gimana? Mungkin boleh cerita Bu. Jadi boleh cerita awalnya. Ya, awalnya maksudnya kenapa kok bikin tour and travel, terus kok bisa kenal Wisata Komodo awalnya gitu, gimana? Mungkin bisa diceritain. Iya, bisa. Jadi saya bikin tour travel itu tahun 2010. Tahun 2010 saya dapat grup kan Mas, dapat trip tuh ke Denpasar. Nah, di Denpasar itu saya ketemu ownernya ini, owner bis Wisata Komodo itu. Kenal ownernya siapa Bu namanya? Dikenalin namanya siapa? Mas Adit. Ya.
Namanya Aditya Mahendra Dharma. Waktu itu beliau masih lajang, Mas, masih umur 19 tahunan lah waktu itu, masih muda. Jadi begitu kenal, terus mau buka trayek, oke Mas, saya mau urusin gitu kan. Akhirnya tahun 2011 dibukalah itu PO Wisata Komodo, trayeknya Purwokerto Denpasar. Tahun 2011 sampai sekarang. Oke, terus kalau yang turnya dulu baru wisata komodo ini yang akap ya? Ya. Iya. Oke, kalau yang satunya ini yang Sakindra ini kok juga bisa terus Ibu yang handle ini gimana? Kalau Sakindra kan kebetulan baru kemarin rilis nih. Baru kemarin tanggal 16 Agustus. Karena sebelumnya juga rekanan di pariwisata. Oh ya. Oke, ya. Terus? Rekanan juga. Ownernya siapa? Ownernya mungkin dikenalin. Ownernya namanya Mas Robi. Orang Bali juga. Oh, orang Bali juga. Iya. Ya, semuanya orang Bali. Jadi ya, kita yang ngelola di Purwokerto. Kalau Mas Jeffrey, domisilinya gimana nih? Kita kenal gini tapi saya belum tahu. Saya di Jogja. Di Jogja ya. Di Jogja. Iya. Nah, ini makanya ya buat teman-teman tadi ya, ini jadi ceritanya Bu Julia itu awalnya dari wisata, punya tour and travel dan kenal sama ownernya wisata Komodo dan juga Sakindra. Dan akhirnya bisa dipercaya untuk bantulah untuk handle yang rute Purwokerto Denpasar dan rute Purwokerto Malang ya untuk 2 PO nih. Jadi yang handle beliau nih. Jadi hebat ya. Jadi hebat ceritanya itu beliau itu dari hobi seneng bahkan dipercaya gitu seperti itu. Nah, mungkin kan di dunia pariwisata itu kan juga umumnya laki-laki kan Bu. Oh, maksudnya dunia angkutan kayak gitu laki-laki. Nah, beliau jenengan itu sebagai maksudnya cewek di lingkungan laki-laki itu kalau kerja gimana Bu? Suka dukanya lah. Sukanya sih yang pasti hasil ya Mas. Sukanya dulu, sukanya hasilnya ya kan. Kalau dukanya sih, dukanya kadang suka dianggap remeh, suka dianggap rendah, dianggap nggak bisa. Ya kayak gitulah, kadang-kadang ada yang mencibir juga kan, namanya juga manusia. Tapi kadang juga yang meremehkan. Tapi kembali lagi saya tuh orangnya pengen membuktikan saya juga bisa. Gitu. Saya buktikan bahwa saya tuh jalan saya lurus, saya kerja dengan benar gitu kan. Orang yang memandang sebelah mata ya akhirnya sadar bahwa kita bekerja itu memang ya bekerja gitu walaupun di dunia laki-laki. Karena ya yang tadi MCB akhirnya positif gitu sih. Oke, berarti sebenarnya memang wanita kan ya apa ya, ini sebagai salah satu contoh gitu, Kartini ya. Kartini itu mungkin dulunya juga digituin gitu, tapi faktanya kan ya sama aja gitu kan, namanya kalau kita udah di dunia pekerjaan sebenarnya sama aja gitu. Kembali lagi ya ke kemampuan lah masing-masing, mau cowok cewek itu nggak jadi soal seperti itu. Dan ini buktinya Bu Julia ini contohnya wanita juga bisa jadi pimpinan lah di salah satu ini apa namanya 2 perusahaan otobus loh teman-teman ya. Jadi misal teman-teman nih sekarang yang cewek ya, mungkin cewek punya angen-angen gitu. Nah, udah banyak contohnya gitu. Salah satunya nih Bu Julia gitu. Mungkin next time Bu Julia pengen punya PO sendiri, PO Julia Trans atau apa mungkin? Enggak Mas, saya nggak tertarik untuk punya. Dari dulu saya tidak tertarik untuk punya. Kalau ngurusin oke. Ya. Kalau tertarik belum Bu ya? Kalau tertarik belum dulu kayaknya saya tidak. Oh ya. Ngurusin oke. Nah, kalau yang wisata Komodo itu Bu, itu perjalanannya dari Purwokerto ke Denpasar tuh berapa kali Bu? Kalau normal lah sebelum COVID. Sebelum COVID ya Pak, Mas kita berangkat setiap hari. Setiap hari. Ada berapa unit biasanya? Iya, setiap ada. 1 hari sekali pemberangkatan. Terus semenjak COVID ini gimana? Semenjak COVID, ya itu tadi Mas, otomatis kan konsumen ya,
penumpang kan turun drastis nih sampai 75%. Sampai 75%. Jadi ya itulah yang akhirnya saya muncul di berandanya Mas Jeffrey gitu kan. Itu bentuk promosi saya buat membuktikan kalau sebenarnya perjalanan itu aman, Mas. Masyarakat kan takut yang mau berpergian ke Denpasar tuh takut karena aturan-aturan yang sebenarnya tidak tidak berlaku di jalan. Mereka takut nanti di jalan disuruh balik atau gimana. Itu sebenarnya saya sedang pembuktian loh, perjalanan di sana tuh nggak apa-apa. Saya tiap hari bawa bis juga nggak apa-apa, aman-aman aja gitu sih. Sebenarnya saya sedang promosi aja biar penumpang itu mau, ya paling nggak bisa isilah gitu. Yang penting kita ya tetap prokes lah ya. Prokes tetap, ya prokes. Pakai masker, ya jaga kesehatan, tidur cukup, udah itu aja. Baik. Terus untuk yang beralih ke yang Sakindra itu Bu, itu kan mulai running kemarin nih. Nah itu maksudnya kan, itu kayaknya kan di timeline saya juga rame tuh. Ternyata banyak orang Purwokerto tuh antusias gitu sebenarnya, mungkin dengan adanya salah satu pilihan ya. Kan banyak gitu operator, dan ini salah satunya Sakindra. Nah mungkin kemarin itu startnya, ini udah rutin Bu, sehari jalan berapa kali yang Sakindra? Sakindra ini untuk sementara juga baru 1 kali Mas, karena juga baru juga. Apalagi di situasi PPKM kayak gini kan, nggak mungkin kita memaksakan untuk langsung berangkat 2 atau 3. Berangkat 1 aja, untuk itu udah alhamdulillah gitu Mas. Purwokerto Malang, sementara 1 tiap hari. Jam keberangkatan dari Purwokerto itu jam setengah 3 sore, jam 14.30. Oh, setengah 3, terus sampai sana kurang lebih jam berapa Bu? Rata-ratanya sampai Malang. Bentar ya teman-teman ya. Gimana Bu? Ya. Sampai Malangnya kurang lebih sampai jam berapa? Sampai Malangnya pagi Mas. Oh dari pagi sini, ya. Setengah 3. Dari sini jam setengah 3. Sampai Malangnya itu jam 1 malam. Jam 1 malam ya? Ya. Berarti setengah malam ya? Ini dini hari ya? Ya, dini hari. Karena via tol juga ya Bu ya? Via tol kan? Via Transjawa ya? Nah, ya, jadi memang cepat ya. Kalau untuk yang wisata Komodo Bu, berangkatnya jam berapa sampai Denpasar jam berapa? Oh, sore juga ya berangkatnya? Berangkatnya sore? Ya, ini mungkin jaringan ya. Ini mungkin jaringan kita ini. Wisata Komodo. Enggak, wisata Komodo berangkat setiap pagi. Setiap pagi, Mas. So, setiap pagi ya. Jam 9 pagi sampai Denpasar jam 7 pagi. 9 pagi sampai sana jam 7 pagi. Berarti berapa jam itu ya? Sekitar 20 jam. 20 jam ya? Oh iya. Kalau itu via tol enggak Bu? Yang wisata Komodo? Sama aja via tol. Oh sama juga semua. Ya? Karena ada nyebrangnya juga ya? Oh ya. Oke. Nah ini misal ya, ini teman-teman mau tanya, monggo ya. Ini saya coba cari. Ada yang tanya enggak ini? Sambil mungkin dilihat ini komentarnya Bu ya. Ini udah banyak enggak tahu nih. Ternyata ini banyak teman-teman yang ternyata juga, wah ini mungkin manianya Sakindra ini, kayaknya banyak banget nih. Nah ini, bentar ini saya cari, mungkin ada yang tanya enggak ini ya. Nah ini ada Mas siapa lagi nih, aduh ini, waduh udah numpuk-numpuk nih. Jadi teman-teman sekarang boleh komen ya, kalau mau nanya mungkin apalah ya, tentang Sakindra atau PO Wisata Komodo ini, karena komennya banyak, saya ini udah bacanya udah bingung ya. Nah kalau misalnya naik Sakindra itu apa aja Bu fasilitasnya, mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Untuk Sakindra kita eksekutif kelas ya Mas, total sih 34. 34 ya, AC toilet, snack 1 kali, makan 1 kali, prasmanan di rumah makan
Di mana? Caruban. Oh, Di rumah makan Caruban. Titin. Ya. Ya. Nah, itu ada yang nanya, Bu. Mas Aksal ya. Tiket Sakindra Purwokerto Malang berapa, Bu? Tiketnya Tiket. 175.000. 175K. Nah, Mas 175.000 ya, Aksal. teman-teman. Ya. Tuh. Ya. Terus katanya juga tadi nanya tiket. Nah, jadi nanti teman-teman ya, ini Purwokerto Malang itu 175. Misal nanti Ya. apa tengah-tengah atau apa, teman-teman bisa kepoin langsung di Instagramnya mungkin Bu Julia atau ke Sakindra Official ya. Jadi untuk detailnya soal harga tiket gitu. Nah, terus untuk Jogja jam berapa berangkatnya, Bu Sakindra? Untuk Jogja, ngikutin kita. Sekitar jam 6 lah udah di Jogja. Jam 6 sore. Oh, 6 sore. Oh ya, 6 Ya, sore itu juga teman-teman. habis siang dari sini soalnya. Habis siang Itu dari di mana Purwokerto. Jogjanya, Bu? Jogjanya itu di mana titiknya? Jogjanya di terminal. Di Jombor atau Giwangan. Giwangan? Oh, di Giwangan. Giwangan. Ya. 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 Terus ini ada siapa lagi yang nanya nih? Bentar, ini banyak ya. Oh, ini ada yang naik lagi naik busnya. Oh, ini berarti orangnya nih nonton live kita ini sedang naik bus ini berarti. Oh, Mas naik Ramdhani bis. nih. Oh ya, siapa ya? Terima kasih. Ya, itu ini tadi Mas Arbadi ya jam 6 tuh di Jogja di Giwangan. Ya. Itu terus kemudian ini pakai Elekres nggak, Bu? Ini dari Mas Sementara Hari. belum. Belum ya? Belum pakai Elekres, teman-teman. Ya, belum. Nah, jadi teman-teman ya, misalnya sekarang kan ceritanya ini kan unitnya masih jalan lah, istilahnya tes running gitu loh. Nanti kalau peminatnya banyak itu teman-teman nggak mungkin lah. PO tuh sebenarnya tuh ngikutin market aja. Kalau marketnya butuh ini segini, butuh Elekres, butuh segala macam, itu bisa dikondisikan. Yang penting kan marketnya ada dulu gitu. Gitu. Kalau marketnya belum ada, yang mau dikasih yang numpang siapa, yang nggak ada yang percuma kan, mending kayak gitu. Nah, itu sementara Sakindra. Nah, apalagi PPKM kayak gini ya, kita mau kesana kesini aja repot ya. Kalau bisa sih, ya itulah COVID-nya cepet berhenti nih, cepet hilang, jadi kita bisa normal, bisa piknik. Ini udah nggak pernah piknik bertahun-tahun nih, udah pusing. Nah, mukanya udah suram nih. Nah, ini Bu, ada yang tanya lagi Bu, Mas Iman, kalau boleh tahu itu unit yang dibeli dari Denpasar. Nah, itu unitnya siapa Bu mungkin? Udah banyak yang tahu ya. Ya, Unitnya. kayaknya udah banyak yang tahu ya, itu tadinya unitnya Purnayase, ex Purnayase, punya Pak Gede. Nah, itu beli gede ya. Kemarin juga nanya saya, nggak tahu mau ngajak live mungkin. Kayaknya udah banyak tahu. Ya. Liverynya soalnya sama. Bener. Ya, udah ciri gitu. Nah, ini hebatnya ya teman-teman ya. PO di Bali itu walaupun mereka sendiri-sendiri itu tapi gini loh. Saling teman-teman gitu. Nah, saya dan pikir sebenarnya di Jawa juga iya gitu. Apalagi sekarang yang wisata di Bali itu kan benar-benar stop tuh semenjak kemarin lah ya COVID ini kan benar-benar ambruk gitu kayak gitu. Nah, makanya tuh sekarang ya saling support lah. Jadi sebenarnya sekarang itu kalau boleh dibilang operator tuh udah bukan cuman nggak saingan sih, karena mau hidup aja udah susah gitu. Yang penting bisa hidup, jalan normal gitu aja. Nah, bisa jalan karena kan di bawahnya tuh ada driver, ada krunya, ada yang bagian office itu kan tentunya ya butuh hidup semua gitu loh. Jadi tentunya buat teman-teman yang sekarang nonton ya, misalnya nonton, usahakan ya dibantulah. Misalnya ada PO dari tempatnya tinggalnya sendiri dipromosikan gitu biar banyak orang nggak takut naik angkutan umum. Jadinya kan rame, maksudnya bisa running semua lah kayak gitu ya. Terus ini mungkin ini Bu dari Mas Vicky. Kalau wisata Komodo fasilitasnya apa aja Bu? Wisata Komodo, kalau wisata Komodo udah Elekres, seatnya 30. Untuk fasilitas makan kita 3 kali. 3 kali, oh ya. Ya, 3 kali. Itu 3 kali makan. Makannya di mana aja Bu? Makan yang pertama nasi kotak. Kemudian yang kedua di Caruban, di Utama. Caruban.
kurban di utama. Terus dapat kopi juga gitu. Oh, jadi udah cukup lengkap lah ya. Jadi teman-teman kalau naik wisata Komodo pun ya udahlah pasti kenyang gitu ya. Itu jadinya nggak usah khawatir. Ya. Nah, nanti kalau butuh informasinya pun juga ada di Instagram. Sebenarnya kita di website kita tuh juga udah kita tulis ya, di ayonaikbis.com tuh sudah kita tulis nomor-nomor agennya. Mungkin kalau ada yang belum update nanti kita update deh informasi wisata Komodo sama Sakindra. Jadi misal mau apa aja rutenya segala macam, teman-teman bisa baca, cari di Google juga ada. Nanti kita kasih deh linknya juga. Kayak gitu ya. Ini tadi udah ada yang jawab ya Mas Arbadi, kalau Jogja jam berapa? Jam 6. Sampainya. Tiketnya berapa Bu? Ini yang mana nih Mas Wai ini? Mas Wai ini tiket dari mana nih? Wah ini nggak tahu. Intinya 175 untuk Sakindra ya. Kalau untuk wisata Komodo berapa Bu? Purwokerto Denpasar 360 Mas. 360 ya? 360.000 ya. Itu kelasnya eksekutif juga ya, Bu? Ya. Nah, ini Mas Arbadi. Mas Arbadi nih, oke, next time coba naik ya, harus naik Mas. Kalau naik udah dimention. Nih, akunnya ofisialnya kan ada semua, atau Bu Jila dimensionin juga. Ya, biar tahun itu saya udah naik. Oh ya, nanti ya. Nah, nanti dibonusin kopi ya, Mu. Ya, saya bonusin kopi. Teh juga. Ya, tuh udah dikasih bonusan minum tuh loh. Selain Denpasar ada jurusan mana aja, Bu? Oh, berarti ini wisata Komodo. Jurusannya mana aja, Bu? Wisata Komodo. Ya, Denpasar berarti lewatnya Probolinggo, Banyuwangi, gitu sih, Situbondo, Banyuwangi. Ya, pokoknya satu jalur biasanya sih banyak Situbondo ke Banyuwangi. Terus ya di situ Denpasar. Ya. Berarti mentoknya di Purwokerto itu? Nggak sampai Jakarta? Enggak. Oh. Purwokerto, startnya dari Purwokerto, Denpasar, Purwokerto. Oke. Nah itu jadi memang pokoknya jalur kota-kota yang dilalui bisnya itu teman-teman bisa naik lah ya. Bedanya kalau Sakindra itu ke Malang aja, kalau wisata Komodo sampai ke nyebrang sampai ke Denpasar. Nah, gitu ya. Ya. Ini salam dari Adi Penjor Travel. Oke Mas, salam juga dari kita. Terus mana lagi nih? Penurunan Sakindra terakhir di mana Kak? Di terminal atau di mana Bu? Atau di mana? Sakindra, mentoknya di Malang. Di Turen Mas. Di Turen. Turen. Oh. Ya. Nah itu sampai Turen ya ini Mbak Meliana, ya. Wulan Suci. Ya. Oke. Nah ini ada yang nanya lagi Bu dari Dilan ya, Dilan. Kalau dari Purwokerto turun Dampit, nyampe jam berapa Bu di Dampit? Di Dampitnya kemarin sih nyampainya jam 2 malam Mas. Jam 2 malam ya? Di Dampit. Ya, Dampit itu daerah di Turen. Oh, Turen ya maksudnya ya? Ya, Dampit itu nama daerah di Turen. Oh, ya. Nah, itu jam 2 malam teman-teman ya. Jadi ya siap mental tuh jam 2 malam turunnya pagi. Jam 2 malam. Awas, banyak penggoda di situ nanti ya, hati-hati. Nah, ini semoga lancar Bu PO-nya dan berkembang terus dan bisa ada double decker. Wah, amin ya. Diisi terus pokoknya. Bisnya tuh diisi terus nanti double decker siap gitu. Yang penting rame dulu lah gitu ya. Ya, tim Babatelas oke. Terus Munit ini waduh ada Pak Tranbus pariwisata. Halo cantik. Wah, ini siapa ini? Ini siapa nih Pak Trans? Ini siapa yang ngadmin ini? Dibilang halo cantik loh Bu. Wah ini siapa ini? Haji Soleh atau siapa ini? Ya kalau wisata Komodo fasilitasnya apa aja? Tadi udah dijelasin ya Mas Vicky. Pakai leg rest 30 seat Bu ya? 30 seat ya? Apa 32? 30. Oh 30 seat. Pakai toilet. Ya. Terus makan, ada snacknya, terus ada free, ya makannya 3 kali tuh ya Mas Vicky.
Kalau Purwokerto Bandung ada nggak Bu? Purwokerto Bandung belum ada. belum ada. Ya Ditunggu didoain ya, aja ya. ditunggu. Nah, ditunggu. Jadi buat teman-teman nih, Purwokerto Bandung siap. Yang penting rame dulu. Nah ini punya beli gede nih, iya. Mereka kan bersahabat satu tongkrongan gitu kan. Oke, ini waduh, ini ternyata komennya banyak ya Bu. Ini sangat bingung nih bacanya. Kalau dari Malang bisa naik dari Arjosari Bu. Ini dari Mas Wai. Dari Arjosari. Atau di Agen dari bisanya. Malang bisa dari Arjosari ya? Bisa. Bisa. Memang Malangnya tuh sebenarnya di Agennya di daerah mana sih Bu? Malangnya di ini apa namanya? Di sebentar. Malangnya jalan apa ya? Tanya asistennya dulu. Di Malangnya kita cuma lewat sih Mas, soalnya kita harusnya di Turen. Oh gitu. Oh sebenarnya tuh ya. Malah habisnya tuh di Turen. Jadi ya. Cuma dilewati aja gitu ya. Oh iya. Oke. Jadi misal teman-teman nih yang di tengah-tengah tadi ya, misal di Malangnya atau gimana, mungkin kan nanti kan pesen dulu nih tiketnya. Nanti kan konfirmasi. Nah, mungkin bisa lah ngobrol. Saya di sini dilewati jalur misalnya Arjosari atau apa tadi itu ya. Nanti kan biar bisa dihampiri bisnya. Kayak gitu. Kan sekarang udah gampang lah ya, ada WhatsApp, ada telepon, gampang. Itu bisa diatur ya. Yang penting bisnya lewat situ mah bisa. Tinggal share log aja kita jemput. Nah, tuh. Bisa, oke. Tadi Sakindra udah dijawab ya, kalau dari Purwokerto tuh jam 2:30. Kalau dari sana Bu, dari Turen jam berapa Bu? Dari Turennya jam 1 siang. Jam 1 siang. Oke, tuh jam 1 siang. Itu terus, nah ini ada nanya Bu, dari Mas Hari, Leo. Sakindra sama wisata komodo berarti satu manajemen kah? Nah, mungkin bisa dijelasin, Bu. Satu manajemen untuk di Purwokerto. Untuk di Purwokerto satu manajemen. Cuman tapi secara PO-nya? Lain PO. Nah, lain owner juga. Oke. Nah, jadi buat teman-teman ya, jadi mungkin kan bingung nih, kok Bu Julia nih kemarin fotonya sama wisata komodo terus, kok sekarang sama Sakindra nih. Nah, bingung kan mestinya. Nah, ini sebenarnya perusahaannya tuh beda teman-teman. Cuman kan karena rutenya tuh sampai Purwokerto, yang ngurusin bagian Purwokerto ini Bu Julia, kedua PO ini gitu. Tapi sebenarnya secara manajemen operasional PO-nya tuh sendiri-sendiri. Cuman untuk yang operasional ya, operasional start dari Purwokerto itu Bu Julia yang ngurus Bu ya. Mungkin kayak gitu Bu ya. Nah, biar nggak informasi nih. Bingung nanti kan, wah ini kok double-double nih. Nah. Wah ini Mas Jeffrey kapan ke kantor Julia terus? Gampang nih, bisa lah ya. Saya belum pernah ke Purwokerto ya nih. Nanti tak mampir ngopi. Wah ini timnya banyak ini, timnya Bu Julia. Oke. Ini Bu, ini agen Solo belum ada ya Bu? Ini berarti yang apa nih? Yang Sakindra mungkin? Agen Solo. Agen Solo dalam penyusunan Mas, sementara baru sampai agen Jogja aja. Terus agen yang di Jogja tuh, Sragen udah ada malah, main Solo belum? Klaten. Klaten. Oh ya. Nah nanti teman-teman saya nanti minta catatannya ya. Lokasi-lokasi itu sama nomornya. Nanti bisa dicek di ayonebis.com ya. Jadi kalau memang ini kan karena masih baru teman-teman, jadi ya namanya masih cari partner, siapa yang mau ngurusin gitu ya. Maksudnya teman-teman yang di daerah-daerah itu tadi kan bertahap lah ya. Selama teman-teman ada permintaannya lumayan rame, ya tentunya nanti bisa dikondisikan itu agennya. Itu. Jadi, nah. Jadi untuk Solo sementara belum, adanya di Jogja, Klaten, dan Sragen. Ya, Solonya ongoing lah, ditunggu aja sebentar lagi. Nah, oke. Wah, siap. Ini
Iki mah mau Mas Muhammad bingung meh takon apa ya? Takon apa, Mas? Jo bingung ya. Saya aja bingung juga sebenarnya nanya ini, cuman nggak apa-apa lah ya ini. Singaraja ada nggak, Bu? Singaraja. Singaraja itu kami transit Mas kalau ke Singaraja. Oh, Transit di transitnya Gilimanuk. di Gilimanuk ya? Ya, Oh, tuh. Kalau ada di kantor Singaraja yang tuh, Komodo kan ada di Gilimanuk. Di situ oh ditransit ya, pakai gedung kita. Pakai tuh. elopnya wisata Komodo. Nah, tuh. Jadi kalau mau ke Singaraja nanti di transit ya di Gilimanuk, nanti dipakai yang shuttle lah ya, pakai elf itu minibus kayak gitu. Karena mungkin kan rutenya juga kan, saya belum pernah ke Singaraja sih, kayak Iya. gimana rutenya. Biasanya kayak gitu memang Masih pakai naik elf-elf sih. lagi. Oh ya, Ya, nah, itu. Mungkin bis besar nggak bisa apa gimana Bu di Singaraja itu Bu? Bis besar. bis besar bisa, cuma kan kita nggak mungkin naik ke atas Mas. Itu naik ke utara jauh. Jadi Hmm. agak agak gunungan itu. Kita kan arahnya Oh, ke daerah Denpasar. benar. Itu belok ke utara kiri dari Gilimanuk itu ke Oh, utara. ceritanya tuh dia beda jalur lah ya, sama yang jalur rame lah ya. Betul. Oke, Ya, oke, oke. Jadi di Gilimanuk nanti yang kayak transitnya ya. ya, transit di Gilimanuk pakai shuttle, shuttle-nya kita juga ke Singaraja. Jadi tarif Oke, oke. 360 itu kalau misalnya ke Singaraja ya udah berikut transit itu. Oh, ya pokoknya sekali bayar udah sampai tempat lah, pokoknya kayak gitu. Ya, Walaupun nanti ditransit dulu ya, karena memang biasanya kan kendaraannya jalurnya beda nih, sedikit nyabang, jadinya bisnya terus di shuttlein kayak gitu. iya. Wisata Komodo ada nggak lowongan, Kak? Maaf, wah kalau ini manajemen biasanya ya. Sekarang ini susah, Mas. Nanti ya, Kerjaan itu juga susah. Hidupin yang udah kerja aja susah gitu. Ya dicoba dulu ya, mungkin semoga ada lah. Kayak gitu ya. ya, Mungkin kalau untuk loker langsung ke manajemen pusat sih mungkin biasanya ya. Kayak gitu. betul. Atau kalau yang Purwokerto nggak tahu sama Bu Julia butuh tim mungkin, nggak tahu. Bu Julia butuh tim Nunggu baru atau PPKM enggak? selesai. Oh, PPKM selesai dulu. Oke. Iya. Ini terus adenanya Restu Mulia Jogja, Malang adakah? Ini kalau Restu Mulia itu saya nggak tahu Bu. Restu Mulia dan wisata Komodo itu gimana hubungannya? Restu Mulia sama wisata Komodo itu satu keluarga, Mas. Oh, masih satu grup lah ya. Ya, namanya Dharma Jaya Group. Dharma Jaya Dharma Group. Nah, Jaya Group. Ya. oke. Nah, itu ya buat teman-teman nih kalau ada yang nanya, Restu Mulia sama wisata Komodo itu satu grup. Cuma kan kalau ke Restu Mulia mungkin ada timnya sendiri ya, karena Bu Julia kan handle-nya yang wisata Komodo ya, sama itu. Ya. Oke, ini waduh banyak banget ini ternyata. Ayo booking tiket, ayo booking ya. Jadi semuanya kalau bisa langsung booking aja ya. Ini jadi teman-teman ini, saya ini kan nge-live ini tujuannya satu, ya karena sekarang ini transportasinya susah, maksudnya lagi susah geraknya ya, transportasinya ada, penumpangnya nggak ada gitu. Mungkin teman-teman tuh kan takut, ya penumpangnya nggak ada, busnya banyak tuh nganggur semua tuh ya. Nah, mungkin kan takut atau gimana, atau oh busnya nanti full atau gimana. Sekarang tuh sebenarnya udah ada rule-nya juga. Sekarang jalan berapa persen Bu kalau satu bis itu Bu? Isinya? Persentase? Iya isinya, persentase lah. 70%? Ya, paling 60%. 60% lah ya. Nah, Ya. 60%. Jadi teman-teman, ya itu tadi kan sekarang ya usahakan udah vaksin ya Bu ya. Jadinya bisa lebih ini. Ya. Terus paling kalau menurut aturan itu, ya aturan paling ya kalau ada ya surat swab atau apa itulah ya. Tapi yang pasti kondisinya sehat teman-teman. Nah, usahain kondisinya sehat, itu yang paling penting kayak gitu. Jangan stres penyakitan nanti ya. Ya, Gitu. nggak usah panik, nggak usah stres. Nah, Yang pasti enjoy our trip gitulah. nah tuh. Masa ya walaupun stres sebenarnya, tapi ya nggak usah dipikirin banget-banget gitu loh ya. Ya, Oke, terus. Nah, terus. Wah, ini Pak Haji Soleh ini. Ban Patran ini ya. Aduh. Pakai bajuku nih official. Pak Haji Soleh. Nanti Bu Julia tak kirimin.
Ya. Nih Bu, kalau buka rute Purwokerto Bitung, siap Bu. Kalau buka rute Purwokerto Bitung Bangkalan langganan saya. Wah ini Purwokerto Bitung Bangkalan ini piye iki? Suruh buka sana atau gimana ini maksudnya? Madura. Ya Madura ya. Nanti dulu lah ini ramein dulu Malangnya dulu. Ya Bu ya. Madura ini ya nanti ya gampang nanti lah kalau rame dulu lah kalau rame itu bisa aja gitu penumpangnya ada nggak masalah kalau nggak ada penumpangnya mau ngapain gitu buka-buka di sana juga banyak gitu. Wah ini ternyata banyak banget fansnya Bu Julia ya. Wah aku fansmu Mak. Wah. Nah ini jadi teman-teman ya mungkin memang ini temennya banyak jadi Bu Julia ini jadi grogi nih ya di sini. Ya. Nah, Bu, Purwokerto, Jakarta ada nggak, Bu? Purwokerto, Jakarta, menyusul. Menyusul, ya teman-teman. Tuh, tenang aja. Bisa diatur. Yang penting rame. Nah. On process, Mas. On process. Nah, tuh. Berarti trayeknya tuh udah mulai nih. Oh ya, wah. Udah merapat. Nah, tuh. Tungguin Jakarta pokoknya. Jakarta tuh soalnya rame juga jalurnya. Jalurnya rame, panas. Tunggu tanggal mainnya, bisnya bagus, viral juga. Oke, tuh. Siap toh. Terus nih Bu, dari akun dan kamu nih. Kalau Banyuwangi lewat selatan arah Jember mau buka jalur nggak Bu? Sementara belum. Ini jalurnya lewat mana sih Bu? Sekarang? Lewatnya Banyuwangi, Mas. Banyuwangi selatan. Ketapang loh, Mas. Bukan. Oh, yang Ketapang, bukan yang arah Jember ya? Ketapang. Bukan, oh, bukan. Ya. Bukan yang lewat Genteng. Oh ya, tuh. Oke, jadi teman-teman next time. Ya, beda jalurnya ya. Jadi nanti mungkin kalau udah rame bisa. Unitnya kan nanti nambah pastinya kayak gitu. Wah, kapan buka trip Sumatera Utara? Aduh, Jakarta dulu nih diramein. Sumatera Utara tuh jauh loh, Mas. Medan ya. Ada loh, Sumatera saya ada. Putra Rafflesia, tapi itu Bengkulu. Oh, di Purwokerto juga, Bu? Iya, enggak. Dia dari Start Jogja. Kita ngurusin di Purwokerto. Oh, tuh. Putra Rafflesia. Ternyata Bu Julia itu, teman-teman. Di sini tuh terlihat ya airnya. Dia tuh ngurusin banyak bis tuh yang pokoknya Purwokertoan tuh dia yang handle nih. Penguasa Purwokerto ini Pak Bu Julia. Ada Putra Remaja juga. Wah, Putra Remaja. Nah, kalau Putra Remaja saya sering naik gitu. Saya fansnya itu ya. Ya. Pak Tekne itu. Nah, itu saya naiknya kalau ke Lampung saya naik itu. Oh, iya. Rumah saya di Lampung soalnya, Bu. Di sini numpang. Ya, di sini numpang tapi nggak pulang-pulang gitu kan. Turun sini Mas ke Lampung. Wah, nanti tak Purwokerto saya mampir lah, tak main ini biar tahu kenal gitu, tahu tempatnya juga. Nah, kalau naik wisata komodo bisa sampai Kuta nggak Bu? Kuta? Kuta? Enggak. Ya. Nggak sampai. Berarti sampai terminal aja. Terminal mana, Bu? Denpasar. Garasi. Oh, garasi ya. Garasinya di mana sih, Bu? Kalau wisata komodo? Di Pidada 10, Mas, di Ubung. Oh, di Ubung. Nah, teman-teman ya, di Ubung. Oke, wisata komodo cuma. Oke. Nah, ini ternyata banyak banget ya. Waduh, pokoknya banyak. Jadi gini teman-teman ya. Ini tadi kan sedikit perkenalan nih sama Bu Julia. Paling tidak teman-teman tahu tadi pertama mulanya gimana kok bisa terjun di dunia transportasi ya. Awalnya dari tour and travel, Julia Tour and Travel tentunya, maksudnya awalnya dari wisata, akhirnya dipercaya sama tadi owner-owner dari wisata komodo dan Sakindra. Jadi disitulah kuncinya tuh dipercaya. Jadi kita tuh penting dipercaya dulu gitu loh. Kalau udah dipercaya tuh pasti bisa jalan. Akhirnya bisa dipercaya oleh banyak orang. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang punya mimpi, keinginan, cita-cita
seperti beliau mungkin juga bisa lah belajar gitu. Mungkin tipsnya apa Bu kalau pingin jadi ya di dunia kayak gini lah? Mungkin siapin apa gitu yang perlu dipersiapkan? Yang pasti nomor satu mental ya Mas. Mental kita tuh harus kuat karena kita hidup di jalanan kan, ketemu banyak orang yang karakternya berbeda. Jadi mentalnya harus kuat. Terus kita juga harus sopan sama orang. Itu satu, harus sopan. Kemudian yang namanya dikasih amanah, kita harus harus menjaga amanah itu, jangan sampai kepercayaan itu hilang. Karena sekali kepercayaan itu hilang, selamanya kita tidak akan dipercaya. Itu prinsip saya. Ya, tuh. Jadi ini dipercaya, ya, terus mentalnya baja, karena namanya hidup di jalan tuh banyak macam karakter orang yang akan ditemui. Kayak gitu, sama namanya kita jual jasa, itu jual pelayanan. Mau nggak mau harus ramah, sopan, ya. Melayani ya, prinsipnya melayani. Kalau namanya melayani ya udah. Customer itu yang nomor satu tuh pelayanan gitu. Walaupun unitnya bagus, kalau pelayanannya jelek, mungkin kecewa kan, seperti itu. Nah, tuh. Ya, benar. Oke. Mungkin segitu dulu Bu ya, untuk ya sedikit kita ngobrolnya. Mungkin next time kalau ada waktu tak main Purwokerto, kita bisa live bareng di sana. Atau Bu Julia pas kesini ya kita bisa live bareng. Oke, nah seperti itu nanti. Tadi kan ada agen-agennya yang saya belum punya, nanti bisa dikirim ke saya biar tak update di website saya. Seperti itu di ionekbis.com. Oke, terima kasih Bu waktunya untuk Bu Julia sudah join. Ya, intinya sehat selalu dan pasti sukses untuk Wisata Komodo dan Sakindra. Ya, terima kasih. Ya. Oke, saya tak closing dulu. Nah, oke teman-teman ya, itu tadi kita udah ngobrol sebentar sama Bu Juli ngurusnya ya, atau pimpinan cabang PO Wisata Komodo dan Sakindra di Purwokerto tentunya. Nah, tadi kan kita udah sekilas ngobrol-ngobrol ya. Ini pertanyaannya sebenarnya banyak banget ya. Nanti saya coba cek dan jawabin satu-satu. Ya tentunya kan pasti tiket, agen, terus rutenya mana aja, harga tiketnya berapa. Nanti kita update di website ionekbis.com ya, seperti itu untuk wisata komodo dan juga apa ini namanya Sakindra. Nah, jadi buat teman-teman yang hari ini nonton, sekarang kan transportasi itu udah jelek. Nah, sekarang mau tidak mau teman-teman itu adalah salah satu orang yang mungkin bisa menjadi promosinya. Jadi mulailah untuk mempromosikan perusahaan apa namanya alat transportasi di kotanya masing-masing, seperti itu. Dimulai dari teman-teman sendiri. Kalau nanti banyak yang kenal, harapannya banyak yang mau naik bis lah, nggak takut. Yang tentunya ya dengan prokes dan juga sekarang standarnya seperti apa mengikuti itu. Nah, terima kasih yang sudah join, sudah nonton, dan kita udah saling kenal. Nanti next time kita mau ngobrol lagi, nggak tahu sama siapa yang bisa kita ajak obrol. Teman-teman nanti bisa komen lah ya di video ini, nanti kita share di apa namanya di timeline kita di IGTV. Nanti teman-teman komen aja PO mana yang pengen kita ajain obrol gitu. Kalau bisa PO-PO yang baru-baru atau yang belum banyak yang kenal lah. Kalau yang gede-gede kan udah booming lah, udah banyak yang tahu. Nah, pengennya kita Ionekbis itu yang mempromosikan mungkin PO-PO yang kecil, yang nggak banyak yang tahu. Harapannya semua terus jadi tahu gitu kan. Biar kita naik bisnya juga bisa macam-macam gitu, tahu mana fasilitas yang enak, pelayanan yang enak, atau unitnya seperti apa, seperti itu. Mungkin next time ya. Jadi teman-teman nanti komen aja di video kita. Ini video ini akan saya upload di timeline. Jadi teman-teman kasih masukan, kasih saran. Mungkin next time kita ngobrol sama siapa. Gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Ini kalau enggak nanti ya kita upload di YouTube juga, walaupun saya jarang upload, nanti kita upload aja. Terima kasih yang sudah mau support kita. Support Ionekbis berarti teman-teman juga support transportasi Indonesia dan pariwisata tentunya. Tetap sehat ya pastinya, jaga kesehatan dan juga tetap bahagia ya seperti itu. Oke, Ionekbis menjalin persatuan anti kemacetan. Ciao.